Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 9, teksnya ayat 14 sampai 32 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 27. Murid-murid Yesus tidak dapat mengusir roh jahat dari seorang anak, tetapi Yesus mengusir itu dengan menegur keras. Paragraf yang kedua ayat 28 sampai 32. Murid-muridnya bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Yesus jawab, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Kesimpulannya, ketika Yesus turun dari gunung, ia melihat hal yang beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan murid-murid Yesus, sebab mereka tidak dapat mengusir roh jahat. Jadi Yesus berkata kepada orang-orang sekitarnya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Ayah yang meminta mengusir roh jahat dari anaknya itu juga berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami." Sehingga Yesus berkata, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Kepada murid-murid juga ia berkata, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Yesus mengusir roh jahat dengan menegur keras dan juga menegur murid-muridnya sebab kurang percaya dan tidak berdoa. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus menegur roh jahat dan menegur murid-muridnya yang tidak dapat mengusir roh jahat sebab tidak percaya. Kedua, Yesus berkata kepada ayah anak, "Kelaskan roh jahat. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ketiga, Yesus berkata kepada murid-murid yang tidak dapat mengusir roh jahat, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Ajaran tentang manusianya. Pertama, murid-murid Yesus tidak dapat mengusir roh jahat sebab mereka tidak berdoa, tidak percaya, tetapi masih tidak mengerti dan bertanya kepada Yesus. Kedua, beberapa ahli Taurat mempersoalkan tentang hal yang murid-muridnya tidak mengusir roh jahat sekalipun zatnya mungkin. Ketiga, ayah yang anaknya kelaskan roh jahat itu sudah putus asa dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Tetapi setelah Yesus tegurnya, ia katakan, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Pentingnya apa? Tidak andalkan orang, tidak andalkan semua pengalaman, atau tidak andalkan kekuatan sendirinya. Kita hanya percaya Tuhan dan hanya andalkan Tuhan saja. Jadi aplikasi hari ini, pertama, berdoa kepada Tuhan yang kasihani kita dan percaya kekuatan Tuhan yang tidak ada mustahil. Hanya percaya ini dan hanya andalkan Tuhan aja. Kedua, jangan bermegah tentang hasil pelayanan apapun dan mengaku bahwa semuanya bukan akibat kekuatannya sendiri, melainkan akibat dari Tuhan. Kita harus setiap hari, setiap waktu mengaku itu. Sekalipun ada berbuat hal yang baik atau hasil yang baik pun, kita harus mengaku itu bukan dari saya. Itu semuanya hanya dari Tuhan, akibatnya dari Tuhan. Ketiga, memohon pertolongan Tuhan supaya tetap percaya sesungguhnya. Akhirnya praktik hari ini, percayalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Ia tidak akan menolak doa kita sebab kita anaknya dikasihi. Dan berdoa untuk sesama supaya mereka mengalami kuasa dan kasih Yesus yang tidak ada mustahil. Dan untuk itu, hanya percayalah Tuhan, hanya berdoalah kepadanya, janganlah andalkan salah satu pun yang kecil pun manusia atau tentang sendirinya. Orang percayanya itu mengandalkan secara total hanya Tuhan saja. Inilah orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.